Terus aku mulai cinta tuh sama bahasa Inggris. Halo guys, selamat datang lagi di channel aku, Ri Live. Oke, buat hari ini aku nggak akan bahas-bahas yang susah-susah. Aku hari ini maunya ngobrol santai sama kalian guys. Jadi sebenarnya topiknya tuh masih berkaitan sih sama yang dua video aku kemarin. Jadi video ini tentang bahasa Inggris juga. Cuman aku mau ceritain pengalaman aku dengan si doi dengan bahasa Inggris ini gimana sih gitu sampai bisa. Jadi buat yang belum nonton video-video aku dan bagi kalian yang lagi berjuang banget buat bahasa Inggris, kalian bisa nonton di sini. Oke, kita bakal masuk ke ceritanya. Jadi sebenarnya guys, aku tuh mulai diperkenalkan bahasa Inggris itu sebenarnya telat banget sih kayaknya, mulai SD. Dan itu tuh aku inget banget, kalau nggak salah itu tuh kelas 4 SD, karena waktu itu ada guru baru cowok itu tuh jadi guru bahasa Inggris. Nah, baru mulai kelas 4 SD itu aku mulai belajar tuh bahasa Inggris. Dan ternyata setelah belajar sama guru itu selama 3 tahun sama dengan guru yang sama, terus aku mulai cinta tuh sama bahasa Inggris karena ya kali SD masih belum gampang kali ya materinya. Terus kayak guru aku ini sering bercanda dan juga suka sih aku sama metode-metodenya, dan kayak nggak terlalu serius lah ngajarnya, jadinya kayak lebih cepat masuk sih menurut aku. Tapi beda sih ya, kalau kalian tipenya nggak kayak aku mungkin beda, malah jadi nggak bisa masuk gitu. Nah, tapi waktu zaman aku itu tuh aku masuk banget dan aku suka sama bahasa Inggris. Nah, hal itu berubah semenjak aku masuk ke SMP. Kenapa? Karena waktu di SMP tuh aku mulai kenal sama temen-temen aku lah ya, yang mereka tuh istilahnya SD-nya tuh bagus-bagus, terus mereka udah belajar bahasa Inggris dari kelas 1, dan aku gak tau kenapa kayak minder sendiri aja gitu ngeliat latar belakang sekolah mereka. Terus kayak waktu pelajaran bahasa Inggris tuh sebenarnya gurunya ini adalah wali kelas aku, cuman gak tau kenapa kalau misalnya aku belajar sama beliau, aku tuh kayak kurang serk aja. Sebenarnya gurunya baik kok, cuman kayak aku gak tau kurang serk aja. Jadinya dari situ aku mulai nggak suka bahasa Inggris. Sampai pada akhirnya aku di kelas 9, aku ganti guru ke guru baru, dan kebetulan guru baru itu adalah guru wali kelas aku yang kelas 9. Nah, dia juga ngajarnya enak banget menurut aku dan so simple, jadinya aku mulai suka lagi bahasa Inggris. Gitu. Cuman emang belum ke tahap yang kayak mungkin kalau misalnya SMP yang bagus-bagus mungkin udah expert lah ya, udah ada expert belajarnya, apalagi ditambah sama kursus gitu, pasti bakal cepet banget kan dan bagus banget hasilnya. Terus waktu aku ingat banget waktu aku SD, aku juga pernah kursus sih sebenarnya, cuman kursusnya itu kayak murah gitu loh guys, bayarnya kayak satu pertemuan tuh cuma ngasih 5.000 doang gitu, tapi belajarnya bener-bener yang dasar banget gitu loh. Kayak kalau kita menulis apple, sebuah apel itu kayak cuma an apple gitu, dia kayak belajar yang kayak gitu ini, dan aku ngerasa kayak nggak enjoy aja sih belajarnya, kayak terus banyak distraksinya juga. Soalnya waktu itu tempat belajarnya tuh adalah rumah gurunya gitu, dan gurunya itu sambil sekalian ngurus anak. Jadi ya kebayang lah gimana rusuhnya gitu. Dan teman-teman aku kan masih seumuran lah, bocil-bocil gitu, masih seneng main, jadinya emang nggak serius belajar gitu. Dan meskipun kayak aku balik lagi di kelas 9 tuh aku mulai suka lagi sama bahasa Inggris, cuman waktu itu aku benar-benar sih waktu latihan kayak soal bahasa Inggris sebenarnya nggak bagus sih, paling cuma 70 80. Aku paling nggak bisa kayak structure gitu. Kalau bacaan mungkin masih bisa, tapi kalau buat struktur kayak gitu kayaknya aku nggak deh, kayak gitu kayak nggak bisa gitu. Kayak paling mentok tuh bagus tuh cuma 80 waktu mau tryout UN, itu tuh kayak aku segituan lah. Terus pas itu aku sih waktu masuk ke UN gak tau kenapa bahasa Inggris aku bagus. Kalau nggak salah tuh guys 94 nilainya UN SMP gitu, sedangkan yang lainnya jangan ditanya. Terus mulai masuk SMA aku belajar sama guru, sebenarnya baik juga sih gurunya. Aku tuh
cuma heran aja, mungkin kayaknya diri aku sendiri ini mah ya faktornya, tapi aku kayak gak suka gitu loh guys. Jadinya kayak kalau misalnya udah mulai nih, misalnya kayak bel terus ganti pelajaran, terus pelajarannya tuh bahasa Inggris, aku langsung deg-degan banget guys, kayak gitu, jantungnya tuh kayak berdebar banget loh gitu, kayak tau gak sih kayak deg-degan yang habis hari kayak gitu. Nah kayak gitulah, terus kayak aduh, aku udah kayak stres duluan padahal belum belajar. Aduh, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi emang stigma yang di dalam diri kitanya tuh yang bikin kita susah gitu buat berprogres belajar bahasa Inggrisnya. Terus kayak nggak tahu sih kayak gimana gitu, nggak bisa aja nyerap, atau karena suasananya nggak tahu gimana. Dan mungkin teman-teman dekat aku tuh pada ya si agak nggak nyaman juga mungkin sama gurunya, nggak tahu kenapa juga. Kalau tiap gurunya masuk tuh ada deg-degan gitu guys. Dan akhirnya aku beneran nggak suka banget sama bahasa Inggris. Sampai waktunya UN aku cuma mentok dapat 88 di bahasa Inggris dengan posisi aku nggak suka. Oke, dan rasa ketidaksukaan aku ini berlanjut sampai aku kuliah. Nah, buat yang baru tahu, terus kalau misalnya di universitas aku itu ada sistemnya TPB. Jadi cuma 1 semester itu ada kuliah TPB. Jadi kita belajar kayak yang dasar-dasar sih, kayak SMA, kayak belajar PKN, matematika, terus bahasa Indonesia. Aku lupa deh apa lagi. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN agama kayak gitu. Dan sisanya mata kuliah sesuai jurusan kita. Nah, di situ aku mulai panik lagi nih, kayak what? Ada bahasa Inggris lagi. Oh my god. Oh, mama gitu kayak ternyata guys. Terus aku tuh pernah punya ada kesan buruk sih sama dosennya, karena waktu itu pernah gitu dosennya tuh sempet keluar kelas gara-gara nggak tahu sih pundung, nggak tahu gimana. Aku juga nggak tahu sih kronologi yang benarnya gimana. Cuman waktu itu aku posisinya lagi kayak nggak fokus gitu loh, kayak lagi ngeliat buku. Terus tiba-tiba kayak ya gitu, tiba-tiba marah gurunya, terus langsung keluar. Nah terus aku juga kayak apa ya, dan beneran itu si pelajaran itu gak masuk ke otak. Masuk tuh masuk ya, cuma di kelas itu aja, dan sisanya aku nggak masuk. Terus aku juga pernah punya pengalaman buruk. Jadi waktu TPB bahasa Inggris itu aku pernah waktu kuliah, aku ingat banget waktu itu pelajaran sebelum bahasa Inggris adalah bahasa Indonesia, dan itu tuh jedanya tuh kalau nggak salah sejam ya, nggak tahu setengah jam deh, pokoknya nggak lama lah pokoknya. Terus kayak pokoknya teman-teman aku pada ngajakin aku ke kantin, terus ya udah kita makan bareng ke kantin. Aku waktu itu kebetulan kan jurusan aku biologi ya, dan waktu itu aku TPB-nya karena teman-temannya nyampur dari berbagai fakultas, aku dapetnya di fakultas kedokteran gitu. Dan itu tuh kebetulan si kantinnya tuh emang ada jauh gitu sama gedung kelas aku. Oh iya, gedung kelas aku dulu lab loh. Gitu guys. Terus ya udah kita makan biasa lah ya. Terus kayak udah mungkin 10 menitan lagi, terus aku tuh kayak bilang kan ke temen aku, ayo kita ini balik lagi ke kelas, takutnya udah ada ibu. Terus ya ada salah satu temen aku yang bilang katanya, santai aja, cina ada ibunya juga kayaknya bakal telat deh gitu. Emang biasanya telat sih masuknya gitu. Terus ya udah deh, aku juga nyantai aja, soalnya nggak enak kan kayak sendiri pergi ke kelas. Terus kayak pas kita balik ke kelas, ternyata gurunya udah ada dan udah ngajar guys, udah mulai materi. Terus ditanya kan, kalian dari mana gitu. Terus bilangnya dari kantin bu gitu. Terus langsung diusir, langsung disuruh keluar. Jadi kita selama mata kuliah itu kita nggak belajar seharian. Dan aku tuh asli kayak ngerasa bersalah, terus resah banget. Terus kayak takut ya ampun nilai aku gimana, nanti takut dapet C atau D gitu kan gara-gara kejadian ini. Terus udahlah, tapi alhamdulillahnya aman sih nilainya. Terus dan karena kejadian itu mungkin ya habis itu aku langsung coba aja sih kayak dikit-dikit belajar bahasa Inggris gitu. Meskipun emang udah nggak ada pelajaran bahasa Inggris lagi, tapi aku mencoba sendiri karena aku nggak mungkin kursus juga. Yang pertama adalah capek, terus uangnya nggak aku investasiin ke kursus, jadinya ya aku harus otodidak. Jadinya aku belajar sendiri dari sumber-sumber gitu. Dan alhamdulillahnya sih kayak udah rada improve ya teman-teman, dibanding yang dulunya dari fase aku SD, SMP, SMA sampai awal kuliah tuh ya gitulah, kayak sebobrok itu gitu. Aku tuh kayak dulu nilai yang terbagus tuh paling cuma 80, nggak pernah nembus sampai 90, seringnya tuh 70, 60, dan
jujur aku kayak ngiri banget sama temen-temen aku yang bisa gitu, dan aku tuh pengen bisa cuman kayak belum punya kemauan, belum punya rasa sukanya itu loh sama bahasa Inggris gitu. Oke guys, sekian buat cerita aku kali ini, semoga dapat memotivasi kalian yang mau bisa bahasa Inggris dan sampai sekarang masih belum bisa suka sama bahasa Inggris. Nah, buat kalian yang masih berjuang buat belajar, kalian bisa banget cek video aku sebelumnya, itu ada part 1 sama part 2, kalian bisa tontonin semuanya, dan jangan lupa ditulis semuanya si step-stepnya biar kalian bisa berprogres dan mulai action dari sekarang. Oke, makasih ya teman-teman, jangan lupa subscribe juga ya untuk biar aku makin semangat nih kontennya dan berbagi hal-hal atau ilmu yang sekiranya bisa aku sampaikan ke kalian. Oke, dadah guys.